وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم ربنا أمدنا بمدد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا وانفعنا بنفحاته وارزقنا رؤيته هذه الليلة في المنام على صورته الأصلية. اللهم ربنا وفرج عن إخواننا في فلسطين. اللهم ربنا واحمهم واصرف عنهم كيد الظالمين. اللهم واحم المسجد الأقصى واصرف عنه كيد الصهاينة يا رب العالمين. اللهم اضرب الصهاينة بالصهاينة يا أرحم الراحمين واجعل كيدهم في نحرهم. اللهم ربنا ورمل نساءهم ويتم أطفالهم وشتت جمعهم وفرق صفهم. اللهم ربنا ولا تجمعهم على رأي ولا تسدد لهم خطة يا رب العالمين. اللهم ربنا واحفظ المرابطين في المسجد الأقصى. اللهم أيدهم بمددك يا أرحم الراحمين وألق في قلوبهم الثبات يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا ألق في قلوبهم الثبات وثبتهم وأيدهم وانصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا والطف بالمسلمين في كل أرض وبلد يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المبارك: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إخواني أحبابي، نلتقي الآن بعد وداع شهر البركات وبعد وداع شهر الرحمات وبعد وداع شهر الحسنات. هذا الشهر سيدي، هل ستكون هناك ترجمة؟ نعم سيدي، يوجد ترجمة لكن ننتظر الفرصة منكم. إذا توقفتم نترجم. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. Sebelumnya mohon maaf teman-teman kalau nanti berhalangan karena masih kondisi batuk. Beliau membuka kajian ini dengan berbagai pembukaan, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita anugerah mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau membacakan firman
Kemudian beliau membacakan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha ila akhirih, sampai akhirnya, yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya, yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Beliau juga menjelaskan bahwasannya kita sekarang ini sudah berpindah dari 7 bulan dari waktu, dari bulan yang penuh rahmat, dari bulan yang penuh dengan ampunan dan lain sebagainya, yakni bulan Ramadan, kepada bulan seterusnya. فإذا نلتقي بعد انتهاء شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الذي تتضاعف فيه الحسنات. Beliau menjelaskan bahwasanya kita alhamdulillah bertemu setelah bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan berbagai amalan-amalan. في رمضان نرى إقبال الناس على الطاعات كثيرا. Pada bulan Ramadan kita menjumpai semangat orang begitu وذلك tinggi dalam مصداق قول melaksanakan النبي عليه ketaatan السلام kepada Allah Subhanahu wa taala. وذلك مصداق Dan ini قوله sesuai dengan عليه apa الصلاة yang والسلام disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا جاء رمضان Dan ini adalah فإذا بمناد ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. عذرا شيخي صوتكم كأنه ينقطع. نعيد. وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فإذا بمناد ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. Dan ini sesuai dan merupakan bukti kebenaran sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sebutkan tadi, idza jaa Ramadan fa idza bimunadin yunadi ila akhirih, yang maknanya jika datang bulan Ramadan ada penyeru yang menyerukan, ya baghiyal khairi, wahai pencari kebaikan, semangatlah. Wahai pencari keburukan, turunkanlah semangat kalian.
فيا من أقبلت إلى الصلوات في رمضان وأقبلت إلى قراءة القرآن في رمضان وأقبلت إلى الأذكار في رمضان وأقبلت إلى الصدقات في رمضان، ماذا أنت فاعل بعد رمضان؟ Kemudian beliau menjelaskan, wahai orang-orang yang benar-benar semangat untuk menjalankan sholat-sholat pada bulan Ramadan, kemudian semangat dengan zikir-zikir pada bulan Ramadan, dan juga semangat dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran pada bulan Ramadan, apa yang kalian lakukan? Bagaimana kondisi kalian setelah bulan Ramadan? في رمضان صمت 30 يوما، كل يوم نحو من 19 ساعة من الفجر إلى المغرب تقريبا، فتعودت على الصيام لله تعالى، ماذا ستفعل بعد رمضان؟ Kemudian pada bulan Ramadan kita berpuasa selama 30 jam setiap harinya. Tadi yang beliau sampaikan kurang lebih 19 jam. Mungkin berbeda-beda tiap daerahnya. Kalau daerah sini dan daerah sana berbeda-beda. Artinya kita terbiasa untuk menahan diri dalam berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kondisi kita setelah bulan Ramadan? Kita terbiasa dengan puasa yang semacam ini. في رمضان كنت تصلي قيام رمضان كل يوم 8 ركعات أو تصلي التراويح 20 ركعة، ماذا ستفعل بعد رمضان؟ Kemudian pada bulan Ramadan, di antara kita ada yang terbiasa dengan sholat qiyam Ramadan, yakni 8 rakaat. Dan di antara kita ada yang terbiasa melaksanakan sholat tarawih, yakni 20 rakaat. Maka apa yang kita lakukan pada hari-hari setelah bulan Ramadan? في رمضان كنت تقرأ آيات القرآن التي أخذتها تلقيا ابتغاء الثواب من الله، ماذا ستفعل بعد رمضان؟ Kemudian pada bulan Ramadan, kita atau Anda sekalian rajin membaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah ditalaqqikan. Kemudian apa? Kita baca pada malam-malam hari bulan Ramadan, kita baca rutin pada bulan Ramadan. Lalu bagaimana kondisi kita terhadap bacaan-bacaan ini setelah bulan Ramadan? في رمضان كنت تتصدق على الفقراء وتطعم الناس في رمضان، ماذا ستفعل بعد رمضان؟ Kemudian pada bulan Ramadan, Anda atau kita menjumpai diri kita bersama rajin dalam bersedekah makan kepada orang-orang yang fakir. Adapun setelah bulan Ramadan, bagaimana kondisi diri kita terhadap sedekah-sedekah tersebut? في رمضان تبت إلى الله تعالى من ذنوبك واستغفرت ربك الرحمن الرحيم أن يغفر لك ما تلوثت به قبل رمضان، ماذا أنت فاعل بعد رمضان؟ Kemudian pada bulan Ramadan, banyak di antara kita atau Anda sekalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Kita menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan pada bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Kemudian pada waktu-waktu setelah bulan Ramadan, apa yang kita lakukan? في رمضان كنت تثبت في حضور مجالس العلم مع مولانا الشيخ طارق
ومع مولانا الشيخ فادي ومولانا الشيخ خيري ومولانا الشيخ محي الدين وغيرهم من مشايخنا وأحبابنا وأصدقائنا الذين يعلمون لوجه الله تعالى. ماذا أنت فاعل بعد رمضان؟ Kemudian pada bulan Ramadan kita atau Anda sekalian sangat rajin dalam menghadiri majelis-majelis ilmu bersama para guru, bersama para pengajar, bersama Syekh Thariq Ghanam, bersama Syekh Fadi, bersama Syekh Khairi, Ustadz Ansori, kemudian bersama dengan Ustadz Muhyiddin dan juga ustadz-ustadz yang lainnya. Bagaimana kondisi kita setelah bulan Ramadan? الثبات على ما تعودت عليه في رمضان من الخير. Sudah semestinya kita tetap konsisten untuk membiasakan diri kita dengan hal-hal yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan dari kebaikan-kebaikan, yakni konsistennya pada yang baik-baik yang sudah dilakukan pada bulan Ramadan. كم هو جميل أن تثبت على طاعة الله تعالى بعد رمضان. Betapa indahnya seseorang bisa tetap teguh dan konsisten pada ketaatan terhadap Allah setelah meninggalkan bulan Ramadan. Allah Ta'ala yaqul wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ay thbut ala ta'ati rabbika ila an tamut. Beliau menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang maknanya, kata beliau, tetaplah konsisten dalam ketaatan terhadap Allah hingga kematian mendatangi kita. Thabit al-Bunani at-tabi'i al-jalil radhiyallahu anhu wa ardhah. كم هو عظيم ثباته وكم هو عظيم جزاؤه. Beliau menjelaskan tentang seorang tabi'i yang salih yang bernama Thabit al-Bunani. Betapa tinggi ketaatan beliau, kecintaan beliau terhadap ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. فقد جاء عن الذي ألحده في قبره الرجل الذي أنزله في قبره أدخله في قبره أنه قال telah datang kabar berita dari seseorang yang menurunkan dia ke kuburnya. Jadi ketika seorang solih yang bernama Thabit ini meninggal, kemudian diturunkan oleh seorang petugas yang menurunkannya ke dalam makam, di dalam lahatnya, beliau menceritakan, قال أنا والذي نفسي بيده أنا والذي لا إله إلا هو أدخلت ثابتا البناني لحده. Beliau yang bercerita ini bersumpah, demi Allah, demi zat yang maha mengatur diriku, sayalah yang memasukkan Thabit al-Bunani ke lahatnya. Jadi lahat itu bentuk kuburan yang menyamping, dilubangi dari atas, kemudian di bagian bawah ada dilubangi untuk ditempatkan mayat di situ, sehingga ditutup dari samping dan tanahnya diurukkan. Jadi orang yang meletakkan Thabit di dalam tanah ini setelah beliau meninggal, beliaulah ini yang bercerita
yang bersumpah ini, yang sedang diceritakan oleh Syekh. فلما سوينا عليه اللبن أي الحجارة سقطت لبنة أي سقطت حجارة من الحجارة. Kemudian ketika makam beliau diratakan, ada salah satu batu yang terjatuh ke dalam kubur. قال فنزلت فأخذتها من القبر فإذا به يصلي. Subhanallah. Kata beliau, salah satu batu tersebut jatuh yang kemudian aku ambil, kata yang cerita ini. Ketika aku ambil, saya menjumpai beliau, yakni Sabit yang sedang dimakamkan ini, sedang apa? Sedang melaksanakan sholat, padahal sudah meninggal. أي هذه الحجر وقعت نزل هذا الرجل ليعدلها حتى لا تكون وقعت فرأى ثابتا في القبر قائما يصلي. Jadi batunya ini, batu nisannya ini roboh, terjatuh, begitu. Kemudian beliau mengambilnya, yang kemudian melihat di dalam kuburan tersebut terdapat Sabit Al-Bunani yang sedang sholat. قال فقلت للذي معي أتراه أي ترى ما أنا أرى قال لي اسكت. Kemudian beliau ini yang bercerita, yang melihat kejadian tersebut, ini punya teman di sampingnya, kemudian memastikan dan bertanya, apakah kamu juga melihat apa yang saya lihat? Kata temannya, diam saja, diamlah, begitu. فلما سوينا عليه التراب وفرغنا من دفنه أتينا إلى ابنته نسألها. Kemudian mereka berdua ini setelah meratakan makamnya Sabit Al-Bunani, kemudian mereka meninggalkan makam tersebut, yang kemudian mereka mendatangi putri dari Sabit Al-Bunani. قلنا لها ما كان عمل ثابت؟ ماذا كان يعمل هذا ثابت في الدنيا؟ Mereka berdua bertanya kepada putrinya, apa yang dilakukan oleh Sabit, yakni ayah Anda, ketika masih hidup di dunia. Apa amalan Sabit ketika beliau masih hidup di dunia? Mereka berdua bertanya kepada putrinya. قالت وما رأيتم؟ ماذا رأيتم حتى تسألون هذا السؤال؟ Kemudian putri beliau heran. Jadi mereka bertanya, ditanya balik. Kenapa? Apa yang kalian lihat? Maksudnya apa yang kalian lihat terjadi pada ayahku sampai-sampai kalian bertanya seperti ini? فأخبرناها قلنا لها ماذا رأينا في القبر؟ أننا رأيناه يصلي ونحو ذلك. Kemudian mereka berdua memberitahukan apa yang terjadi di kuburannya Sabit, bahwasanya beliau dilihat sedang sholat di dalam kuburnya. انظروا ماذا قالت لهم يا أحبتي. Coba kita perhatikan bersama-sama apa yang dijelaskan oleh Syekh tentang apa yang dikatakan oleh putrinya, tentang yang dilakukan oleh Sabit ini. كان يقوم الليل 50 سنة فإذا كان في السحر أي في النصف الثاني من الليل قبل الفجر كان يقول في دعائه اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها. Beliau
menjelaskan bahwasannya ayahku, kata putrinya ini, ayahku ini mendirikan malam-malam beliau dengan ibadah selama 50 tahun. Selama 50 tahun. Kemudian ketika datang waktu sahar, yakni waktu sahar itu kata Syekh adalah paruh kedua dari malam hari. Beliau berdoa, ketika datang waktu tersebut, beliau berdoa yang maknanya, ya Allah, jika engkau memberikan kenikmatan dan anugerah kepada salah satu hambamu, kepada hambamu untuk merasakan sholat di dalam kuburnya, maka berikanlah aku nikmat tersebut. هذا الرجل الصالح ثابت البناني ثبت على صلاة النافلة صلاة التطوع 50 سنة يدعو الله تعالى أن يرزقه الصلاة في قبره فأكرمه الله بذلك. Jadi lelaki solih ini yang bernama Thabit Al-Bunani, beliau konsisten dalam melaksanakan sholat malam, mendirikan malamnya dengan ibadah sampai selamat 50 tahun, yang kemudian disusul dengan mengumandangkan doa yang sudah dijelaskan tadi, sehingga Allah Ta'ala memuliakan dia dengan memberikan kenikmatan sholat di alam kuburnya. 50 سنة يصلي النفل في الليل وبعض المسلمين من الشباب والكبار لا يصلون الفريضة والعياذ بالله. Kalau kita lihat perbandingan, beliau sangat rajin melaksanakan sholat sunnah selama 50 tahun di malam. Sementara sebagian pemuda ataupun sebagian orang-orang yang sudah tua, jangankan sholat sunnah, sholat fardu pun mereka tidak kerjakan, tidak laksanakan. بعض المسلمين بسبب المدرسة لا يصلي الفرض. Sebagian umat Islam, sebagian orang beriman, gara-gara urusan sekolah, urusan madrasah, dia tidak melaksanakan sholat fardu. وبعض المسلمين بسبب الجامعة لا يصلي الفرض والعياذ بالله. Sebagian di antara umat Islam gara-gara urusan kampus dia meninggalkan sholat fardu. وبعض المسلمين بسبب العمل لا يصلي الفرض. Kemudian sebagian umat Islam sebab kerjaan, karena bela-belain kerjaan, dia meninggalkan sholat fardu. ونبينا عليه السلام في رحلة الإسراء رأى قوما توضع رؤوسهم على الصخور وتكسر بالصخور ثم تعاد فقال له جبريل هؤلاء أناس من أمتك تتثاقل رؤوسهم عن أداء الصلاة. Padahal di dalam peristiwa Isra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan terhadap beliau orang-orang yang kepalanya diletakkan di atas batu, kemudian dipukul hingga hancur, yang kemudian dikembalikan lagi dan begitu seterusnya dihancurkan. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah bahwasanya ini adalah orang yang berat kepalanya dari melaksanakan sholat, yakni enggan, malas, tidak melaksanakan sholat. إخواني لا ندري في أي لحظة في أي دقيقة في أي ساعة في أي يوم في أي سنة في نهار أم في ليل في صيف أم في شتاء لا ندري
متى نموت؟ Syekh berpesan, kita tidak tahu, pada hakikatnya kita tidak tahu kapan akan datang kematian itu. Pada hari apa, pada bulan apa. Bisa saja datang di detik ini atau detik berikutnya atau kapanpun. Kita tidak tahu kapan kematian tersebut menghampiri kita, mendatangi kita. Kita tidak tahu, tapi pasti kita akan mati. أليس الكيس الفطن أي المسلم الذكي الذي يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب في الآخرة؟ بلى والله هذا الكيس الفطن. Bukankah seseorang yang benar-benar cerdas dan cerdik adalah orang yang benar-benar introspeksi dirinya, mengkoreksi dirinya sendiri, kesalahan dirinya, sehingga dengan begitu bisa memperbaiki diri di dunia sebelum dia dihisab di akhirat, sebelum dia mengalami hari-hari setelah kematian. Bukankah orang yang cerdas seperti itu? Tentu, demi Allah, orang yang semacam itu adalah orang yang sangat cerdas. فالغفلة لا تنفع. Dan kelalaian tidaklah bermanfaat. فرحة المسلم بما قام به من الطاعات في رمضان. Kegembiraan seorang muslim yang sebenarnya semestinya terletak pada ketaatan-ketaatan yang dia lakukan pada bulan Ramadan. كم هو عظيم من الثبات عليه، كم هو عظيم الثبات عليها بعد رمضان. Betapa besarnya betapa tingginya kalau seseorang bisa konsisten dengan hal ini pada hari-hari setelah bulan Ramadan. كم هو جميل الإمساك عن الكلام الذي لا يرضي الله عز وجل. Betapa indahnya ketika seseorang menahan dirinya dari perkara-perkara, dari kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. كم هو عظيم الثبات على ترك المحرمات. Betapa agungnya ketika seseorang bisa konsisten dalam meninggalkan keburukan-keburukan, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. كم هو عظيم الثبات على طاعة الله عز وجل. Betapa agungnya ketika seseorang bisa terus konsisten pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. كم هو عظيم الإقبال إلى مجالس علم الدين. Betapa agungnya ketika seseorang bisa semangat dan gigih dalam mendatangi majelis-majelis ilmu agama. فقد قال نبينا المفدى بالأرواح صلى
الله عليه وسلم لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. Syekh menjelaskan sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, La yashba'u mu'minun min khairin yasma'uh hatta yakuna muntahahul jannah. Sudah semestinya seorang mukmin فمجالس علم الدين هي مجالس النور والهدى وقد سماها الرسول الأعظم رياض الجنة. Jadi dalam hadis tersebut dijelaskan seorang mukmin sudah semestinya tidak merasa bosan dari kebaikan-kebaikan ilmu agama yang dia dengarkan hingga ia mencapai surga, yakni senantiasa semestinya semangat dalam menggapai ilmu agama. Majelis-majelis ilmu agama adalah majelis-majelis yang penuh dengan cahaya, yang sampai-sampai dinamai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Riyadul Jannah, yakni taman-taman surga. هذه المجالس التي يعلم فيها الحلال ليفعل ويعلم فيها الحرام ليجتنب. Yaitu majelis-majelis yang di dalamnya diajarkan tentang perkara-perkara yang halal agar dilaksanakan dan juga diajarkan tentang perkara-perkara yang haram agar ditinggalkan. هذه المجالس التي يعلم فيها ماذا يجب لله من الصفات وماذا يستحيل على الله من الصفات وما يجوز في حقه تعالى. Majelis-majelis semacam ini adalah majelis-majelis yang diajarkan tentang sifat-sifat yang wajib, yang pasti adanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, juga hal-hal perkara-perkara yang termasuk jaizat, yang termasuk perkara yang mungkin, baik misalkan menciptakan atau tidak menciptakan. هذه المجالس التي يعلم فيها أن الله تعالى موجود بلا مكان. Majelis-majelis semacam ini adalah majelis-majelis yang diajarkan semacam perkataan Allah ada tanpa tempat. هذه المجالس التي يعلم فيها أن الله تعالى ليس جسما. Juga pada majelis-majelis semacam ini diajarkan bahwa Allah bukanlah jisim, bukanlah benda. هذه المجالس يعلم فيها أن الله تعالى موجود لا يشبه الموجودات. Juga diajarkan pada majelis-majelis semacam ini bahwa Allah Ta'ala ada namun tidak serupa dengan segala sesuatu yang lain yang ada dari makhluk-makhluknya. الله ليس في جهة السماوات. Allah Ta'ala tidak berada, tidak bertempat di arah-arah langit sana, di arah atas. الله ليس في جهة الأرض. Allah juga tidak berada di arah bumi, arah bawah. الله تعالى لا يوصف بالحركة والنزول. Allah tidak disifati dengan gerakan, juga tidak disifati dengan nuzul, dengan turun secara fisik. قال رأس من رؤوس المجسمة الوهابية لعنهم الله يقال له ناصر الدين الألباني الله تعالى يطلع وينزل.
ada salah seorang pimpinan atau pentolan dari kelompok Wahabiyah yang dikenal dengan nama Nasiruddin Albani. Dia ini mengatakan perkataan-perkataan yang masuk kategori kufur. Kata dia, Allah Ta'ala itu turun. Jadi turun maksudnya dia secara fisiknya. هذا الألباني رأس من رؤوس الوهابية ليس عالما سنيا. Seseorang yang bernama Albani ini tadi yang disebutkan oleh Syekh merupakan salah satu pentolan, salah satu pimpinan dari kelompok Wahabiyah, bukan seseorang yang masuk kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan orang Sunni. سيده قال عنه أنه لص. Tuannya, majikannya berkata tentang dia, tentang Albani ini, bahwasanya Albani ini adalah salah seorang pencuri. هذا الألباني كان يعمل عند رجل يقال له زهير الشاويش. Jadi seseorang yang bernama Albani yang merupakan pimpinan Wahabi ini dulunya pernah kerja sama seseorang yang memiliki nama Zuhair Asyawis. هذا زهير الشاويش قال عن الألباني كان يسرق من عند المخطوطات من مكتبته. Kata Zuhair tadi yang merupakan tuannya, majikannya atau bosnya kalau sekarang, berkomentar tentang Albani bahwasanya Albani ini dulu banyak mencuri manuskrip-manuskrip dari maktabah yang dia bekerja di situ. ما هذا شيخ ولص ومجسم الله أراحنا منه. Apa ini? Maksudnya heran Syekh itu terhadap kondisi Albani ini. Dia dijadikan sebagai seorang syekh, yakni pimpinannya Wahabi, sekaligus dia seorang pencuri dan juga dan juga dia seseorang yang mujassim, yakni mensifati Allah dengan sifat-sifat benda. Ini adalah mujassim. الوهابية ينشرون اسمه كثيرا وكأنه هو إمام الأئمة وهو لص كاذب مجسم. Orang-orang Wahabi banyak sekali menyebarkan dan mempopulerkan tentang Albani ini. Banyak sekali disebarkan seolah-olah Albani ini dijadikan sebagai imam yang begitu besar, imam besar, padahal hakikatnya dia adalah seorang pencuri, dia juga seorang mujassim. Tadi yang sudah saya jelaskan mujassim itu. للأسف بعض من ينتسب إلى المشيخة من أهل السنة والجماعة يروجون للألباني والعياذ بالله. Namun sangat disayangkan, ada sebagian kalangan, sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada Ahlus Sunnah dan dia masuk kategori syaikhnya, masuk kategori pimpinannya, akan tetapi di antara mereka ada yang ikut-ikutan mempopulerkan kalam-kalamnya Albani, mempopulerkan kalam Albani ini, padahal Albani seperti yang dijelaskan Syekh tadi hakikatnya. أما حديث النزول الذي فيه ينزل ربنا فقد قال الزرقاني في شرحه على الموطأ نزول رحمة لا نزول نقلة. Adapun tentang masalah hadisun nuzul, yakni hadis yang di situ terdapat sabda Rasulullah yang zilu Rabbuna, kata yanzil atau nuzul di situ seperti yang dikatakan oleh Zurqani di dalam syarahnya terhadap kitab Al-Muwatta,
makna nuzul di sini adalah turunnya rahmat, bukan turun yang merupakan perpindahan Allah Ta'ala secara fisik dari atas ke bawah. Untuk yang bertanya kok tidak ada suara, kemungkinan syekhnya ada kendala masalah internet. Saya belum tahu pastinya. Karena kalau beliau memang di Lebanon, biasanya di Lebanon sering terjadi kendala masalah internet. Jadi mungkin ditunggu saja karena sama-sama belum tahu bagaimana syekhnya. Karena saya lihat juga akunnya nggak kelihatan. Apakah, ini sudah kembali. Syaikhi, hal antum معنا أم حصل شيء في الشبكة ولا هل سمعتم صوتي شيخي؟
ميكروفون لكم مغلق. أظن يحتاج الفتح. الآن تسمعني؟ نعم شيخي، صوتكم واضح. فإذا حديث النزول قال الإمام الزرقاني في شرحه على الموطأ عن الإمام مالك أنه قال نزول رحمة لا نزول نقلة. Jadi beliau mengulang tentang masalah hadis nuzul tadi, yang di dalam hadis disabdakan oleh Rasulullah yang zilu rabbuna, bahwa maknanya adalah nuzulu rahmah, turunnya rahmat, bukan turun yang merupakan perpindahan Allah secara fisik dari atas ke bawah. فالله تعالى موجود بلا مكان. Dan Allah Ta'ala sebenarnya ada tanpa bertempat. لا صورة له ولا هيئة. Allah Ta'ala tidak disifati dengan gambar, juga tidak disifati dengan bentuk, juga tidak dikatakan tentangnya berubah. Tidak mengalami perubahan, baik dari yang kecil kemudian menjadi yang besar, tidak mengalami perubahan. Anta ayyuhal muslim al-ash'ari wal maturidي in da'awta Allah tarfa'u yadayka hakaza bittijah as-sama' la li'anna Allah yaskunu as-sama' as-sama'u mahbitu ar-rahamat wa qiblatu ad-da'awat wal ka'batu qiblatu as-salawat wallahu mawjudun bila makan. Dan engkau atau kita ketika berdoa kepada Allah, kita angkat tangan kita angkat tangan kita ke arah atas. Jadi kita tengadahkan tangan kita ke arah atas ketika berdoa, bukan karena Allah Ta'ala berada di atas langit, bukan karena Allah bertempat di arah atas. Akan tetapi kita angkat tangan kita ketika berdoa karena arah atas, karena langit merupakan kiblatnya doa, bukan karena Allah bertempat di atas sana. فبمجلس العلم تعرف أن من يقول الله جسم وهو يفهم معنى جسم مركب أنه كافر بالإجماع، وأنه إذا كتب في بعض الكفر أنه لا يكفر، تعرف أن قولهم لا يكفر باطل وضلال. Jadi dengan menghadiri majelis ilmu, belajar dari majelis ilmu, kita mengetahui bahwa jika ada orang menyatakan Allah adalah jisim, dia menyatakan Allah adalah benda, dan dia memahami makna dari kata benda atau jisim tersebut, yakni sesuatu yang tersusun, maka orang tersebut masuk kategori keluar dari agama Islam, yakni telah kafir. Jika kita menjumpai ini kekafiran dia secara ijma, yakni kesepakatan atau berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun jika kita menjumpai di sebagian kitab-kitab atau buku-buku, seandainya di situ tertuliskan bahwa kalau ada orang yang menyatakan Allah adalah benda, maka tidak dikafirkan, tidak jatuh pada kekufuran. Maka dengan ini kita tahu bahwa apa yang terdapat di dalam kitab tersebut merupakan suatu kebatilan, sesuatu yang keliru dan menyimpang karena bertentangan dengan ijma' dari kesepakatan para ulama. بمجلس العلم تعرف أن الله تعالى هو خالق كل شيء، خالق الإنسان وخالق أعمال الإنسان، فمن يقول إن الإنسان يخلق فعله لا يكون مسلما وهو كافر بالإجماع. Dan dengan majelis ilmu, kita juga mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu.
Ia yang menciptakan manusia, ia juga yang menciptakan perbuatannya. Maka barang siapa yang menyatakan bahwasanya manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri, bukan diciptakan oleh Allah, maka sungguh dia terjatuh pada kekufuran. Bil ijma', yakni kekufuran dia disepakati oleh para ulama. Tidak ada perselisihan di antara mereka. أن أول الأنبياء آدم ودينهم الإسلام. تسمعوني؟ في البداية صوتكم ذاهب سكي ثم في الوسط يرجع. طيب. بمجالس العلم تعلم أن أول الأنبياء هو آدم وأن آخر الأنبياء هو محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. دينهم الإسلام. عقيدتهم التوحيد. Dengan majelis ilmu, kita mengetahui bahwasannya Nabi yang pertama, Rasul yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam, dan yang terakhir adalah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga mengetahui bahwasannya agama mereka adalah satu, yaitu agama Islam. Agama mereka sama-sama mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. بمجلس علم الدين تعرف أن الأنبياء لا يكذبون ولا يفعلون الزنا والفواحش. عصمهم الله تعالى وهم أفضل خلق الله على الإطلاق. Dengan majelis ilmu, kita juga tahu bahwasannya para nabi itu dijaga oleh Allah dari perbuatan dusta, dari kedustaan-kedustaan. Juga para nabi itu dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan hina semacam zina. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka, menjadikan mereka sebagai hamba-hamba yang lebih mulia dibandingkan dengan hamba-hamba yang lainnya. بمجلس علم الدين تعرف أن أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. Di majelis ilmu kita juga bisa mengetahui bahwasannya manusia yang paling mulia, diingat-ingat, paling mulia setelah para nabi. Setelah para nabi yang paling mulia adalah Baginda Abu Bakar atau Abu Bakar. Kemudian setelahnya adalah Baginda Umar, yang kemudian setelahnya adalah Baginda Utsman, yang setelahnya adalah Baginda Ali. Mereka paling mulia setelah para nabi, بمجلس علم الدين تعرف أن أبا بكر لم يغتصب الخلافة من علي ولا عمر ولا عثمان، وأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا متحابين في الله. Dengan majelis ilmu, kita juga tahu bahwasannya Sayyiduna Abu Bakar, yakni Baginda Abu Bakar, beliau tidak merampas kekhilafahan, tidak merampas kepemimpinan dari Sayyiduna Umar, dari Sayyiduna Utsman, dari Sayyiduna Ali. Beliau adalah seorang pemimpin yang hak, yang berhak atas kepemimpinan, atas khilafah, tidak merampas. Dan juga dengan majelis ilmu, kita tahu bahwasannya mereka berempat itu saling mencintai sesama, antara Sayyiduna Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sama-sama saling mencintai sesama. بمجلس العلم تعرف أن أمنا عائشة رضي الله عنها لم تزن ولم تفعل الفاحشة والعياذ بالله عز وجل.
Dan dengan majelis ilmu kita juga mengetahui bahwasannya ibu kita, yakni istrinya Rasulullah yang bernama Sayyidah Aisyah yang disebut Ummul Mukminin, salah satu Ummul Mukminin, itu tidak pernah melakukan perbuatan zina seperti yang dituduhkan oleh orang-orang di masa itu, sebagian orang di masa itu. Itu tidak pernah terjadi dari beliau. Beliau adalah seorang wanita yang suci, yang apa? Yang terhindar dari perbuatan zina. Kita tahu itu dari majelis ilmu. بمجلس علم الدين تعرف كيف ترد على كل الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة بالعلم والدليل والبرهان. Dan dengan pada majelis ilmu kita bisa mengetahui bagaimana cara membantah terhadap setiap kelompok yang menyimpang, yang berselisih dengan apa? Yang berselisih dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bisa membantahnya dengan ilmu, dengan dalil, dan juga dengan burhan. لذلك يا إخواني أحثكم وأحبكم على الثبات في حضور مجالس علم الدين. Karena itu Syekh berpesan dan juga memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa konsisten dan tetap berpegang teguh dengan majelis-majelis ilmu agama. Tidak kita tinggalkan. Terus kita gapai ilmu dari majelis-majelis tersebut. وأحبكم وأحثكم على تقوية ونصرة ودعم وتأييد جمعية شهامة. Dan juga beliau sangat memotivasi kita, mendorong kita, mengajak kita untuk terus mendukung, untuk terus ikut sama-sama menyukseskan apa-apa yang dilakukan oleh Yayasan Syahamah. هذه شهامة هي جمعية أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية. Beliau menyebutkan bahwasanya Yayasan Syahamah adalah yayasan yang benar-benar menaungi orang-orang yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari kalangan Asy'ariyah maupun kalangan Maturidiyah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين. نهلل ونصلي على رسول الله وعلى أمل اللقاء بكم مباشرة قريبا إن شاء الله. Di akhir kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, juga nanti kita baca tahlil serta membaca sholawat. Dan juga semoga apa yang disampaikan oleh Syekh, yakni kita bisa bertemu dengan tatap muka secara langsung dalam waktu dekat. Kita bersama-sama, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ke Syekh. Syekhi nashkurukum syukran jazilan, nafrahu bikum wa nasurru bi ulumikum. Beliau menasihati agar kita memperbanyak doa untuk keselamatan kawan-kawan kita di Palestina. Semoga mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga orang-orang yang menzalimi mereka di Palestina diberikan perselisihan sehingga di antara mereka sendiri bertengkar, mereka yang zalim-zalim itu hancur, dan Allah Ta'ala menjaga orang-orang yang berada di Palestina, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, orang-orang beriman di sana. Amin ya rabbal alamin. Nantazirukum syekhi wa nasurru bi'ulumikum. Barakallahu fikum. Amin wa fikum. Kita baca tahlil dan sholawat bersama-sama.
La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga istiqomah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.